Akhirnya, market di penghujung minggu ini, kali ini kita mendapatkan dua data yang penting, yaitu terkait dengan inflasi di hari Rabu kemarin, yang ternyata memang relatif dingin. Kemudian tadi malam dengan data retail sales yang ternyata lebih kuat daripada ekspektasi. Dan apa yang terjadi? Ya betul, dolar mengalami penguatan, emas mengalami penurunan, tapi indeks saham tetap melejit dengan kenaikan tersebut. Dan bahkan emas sebetulnya tidak turun-turun banget. Tapi apa ya kira-kira yang akan terjadi berikutnya dan fokusnya kemana? Dan itu yang akan kita coba lihat di ulasan kali ini. Oke, jadi kalau kita cek di CME Fed Watch Tools, ternyata tidak sedemikian rupa. Kalau misalkan retail sales-nya relatif lebih kuat, kemudian jobless claim-nya memang relatif berkurang. Tapi kalau Anda perhatikan, sebetulnya kan topik utama di minggu ini adalah antara 25 atau 50 basis point. Itu pun dikarenakan kekhawatiran yang sempat terjadi di awal setelah rilis data non-farm payroll minggu lalu, yaitu kaitannya dengan kekhawatiran adanya resesi sehingga market memperkirakan akan ada pemangkasan 50 basis point. Dan itu sirna demikian rupa dengan kondisi data ekonomi yang relatif bisa dibilang tetap tangguh, dan itu ditunjukkan dengan data jobless claim yang berkurang, kemudian juga dengan catatan dari retail sales. Jadi kalau kita lihat di CME Fed Watch Tools, itu ternyata ekspektasi untuk 50 basis point berkurang sampai 20 sekian persen. Nah, sementara ekspektasi untuk 25 basis point itu tetap ada dan bahkan semakin kuat. Jadi kesimpulannya teman-teman, itu tidak sama sekali menghancurkan atau merusak ekspektasi pemangkasan suku bunga. Persis dengan apa yang kita bahas di hari Senin yang lalu. Nah, kira-kira apa yang menggerakkan market untuk saat ini? Jadi ada dua kesimpulan tadi, yang saya bilang CPI-nya relatif dingin, kemudian retail sales-nya tetap tinggi, tapi satu sisi data tersebut dianggap sebagai meredahkan kekhawatiran resesi. Sehingga kalau kita lihat yang paling cepat untuk menaikkan langsung ngegas itulah indeks saham. Baik itu Wall Street ataupun bahkan Asia di pagi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ditambah lagi ada keyakinan yang optimismenya didukung oleh pernyataan dari dua pejabat Fed kemarin. Yang pertama adalah dari Bostic yang meyakinkan bahwa September akan terjadi pemangkasan, dan yang kedua adalah tadi malam terkait dengan pernyataan dari Muslim. Itu juga memperkuat kondisi di mana pemangkasan, yes, it will be happen, persis dengan apa yang kita duga. Nah, otomatis kalau misalkan kita lihat dari pandangan dari beberapa bank tentunya yang terkait ekspektasi mereka, setelah data retail sales muncul kemarin, mereka tetap tidak menggeser pandangan mereka terkait dengan pemangkasan suku bunga. Walaupun kita ketahui bersama, JP Morgan kemarin sempat mengatakan 50 basis point masih bisa terjadi kalau dengan catatan ada satu atau bahkan dua data berikutnya. Dan itu adalah berarti non-farm payroll dan juga CPI berikutnya di bulan September sebelum pertemuan FOMC 17-18 September. Nah, jadi pada intinya adalah beberapa bank tetap melihat ada kondisi di mana sangat legal, sangat mendukung untuk potensi pemangkasan suku bunga. Nah, bahkan JP Morgan mempertahankan opsi untuk melihat ada potensi 100 basis point. Ini bukan satu kali pertemuan, tapi melainkan total dari 3 pertemuan tersisa di tahun ini. Berarti, asumsi saya kalaupun misalkan bergeser September menjadi 25 basis point, berarti mungkin November atau bahkan Desember di salah satu bulan itu akan terjadi mungkin 50 basis point. Artinya kalau kita telusuri lebih dalam, maka opsi pertama adalah 50-25-25. That means 100 basis point atau 25-50-25. Itu yang kemungkinan dipandang bisa terjadi oleh JP Morgan. Tentunya dengan catatan-catatan yang kemarin kita berikan, yaitu kaitannya dengan non-farm payroll. Kalau memang terjadi penurunan lebih lanjut di bawah 100.000 atau bahkan lonjakan tingkat pengangguran berada di 4,3 atau bahkan naik ke 4,4%. Tapi saya rasa dengan data 2 minggu terakhir, jobless claim, weekly jobless claim lebih tepatnya, yang menunjukkan angka relatif berkurang, maka bisa dianggap mungkin ketegangan terkait dengan lonjakan pengangguran relatif berkurang. Jadi saya harapkan nanti mungkin di awal September kita akan lihat tingkat pengangguran mungkin 4,2 atau mungkin tetap di 4,3%. Nah, satu sisi dari Bank of America juga mengatakan hal yang serupa, yaitu terkait dengan pemangkasan pasti akan terjadi, dan kunci utama itu akan kita dengarkan dari Jackson Hole Symposium, di mana Jerome Powell akan memberikan pandangan atau bahkan mungkin sedikit memberikan petunjuk. Ya, beberapa pihak meyakini bahwa Powell kemungkinan akan memberikan statement yang kurang dovish, tapi tetap pada tujuan utama yaitu pemangkasan suku bunga. Dan mungkin tambahannya adalah dia akan lagi-lagi menekankan terkait dengan tergantung data ekonomi, dan itu berarti masih ada non-farm payroll ataupun CPI di tanggal 6 dan 11 September tadi. Nah, sementara misalnya tadi sudah sempat kita sebutkan dan singgung bahwa Fed semakin dekat dengan perubahan kebijakan moneter. That means dari pengetatan moneter menjadi kebijakan longgar, dan itu ditandai dengan penurunan atau pemangkasan suku bunga. Nah, dalam hal ini Alberto Mussalem adalah pengganti Brainard yang merupakan presiden Fed dari St. Louis,
Dan kita akan lihat di sini potensi untuk 3 kali pertemuan ke depan. Tapi juga yang paling penting adalah Mo Salim ini ternyata voter untuk FOMC meeting di tahun depan 2025. Kalau misalkan melihat dari pernyataan yang relatif ke sisi dovish, maka beberapa para pelaku pasar meyakini bahwa Mo Salim ini mungkin cocok untuk dianggap sebagai sisi Fed yang dovish. Dan itu berarti mendukung siklus pemangkasan suku bunga di tahun 2025. Artinya teman-teman, lagi-lagi saya ingatkan, kalaupun misalkan 3 pertemuan tersisa di 2024, pangkas suku bunga 2 atau 3 kali, that doesn't matter. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan siklus pemangkasan di tahun 2005, dan itulah yang akan menjadi titik puncak bagi semua kenaikan ataupun bahkan pergerakan yang lebih fantastis lagi untuk indeks saham atau bahkan emas. Lalu kemudian apa berikutnya? Nah, berarti kita tinggal tunggu sampai ke pembahasan dari Jackson Hole Symposium, dan itu adalah dilakukan di tanggal 22 sampai 24 Agustus. Agenda utama adalah mendengarkan pendapat ataupun pandangan dari Jerome Powell, karena biasanya dia sempat memberikan atau bahkan bisa saja memberikan arah kebijakan yang akan dituju atau dilakukan oleh Federal Reserve di sisa 6 bulan ke depan. Jadi jangan sampai lewatkan momen yang ada minggu depan, karena kemungkinan semua market, para pelaku pasar, investor global, semua akan tertuju pada Jackson Hole Symposium. Termasuk Andrew Bailey dari BOE, Bank of England, juga dijadwalkan akan hadir dan akan memberikan pidatonya hampir sama dengan Powell di tanggal 23 Agustus. Nah, sementara untuk Jepang, kayaknya mungkin Gubernur BOJ Kazuo Ueda akan tidak hadir, karena satu sisi dia diagendakan akan memberikan pidato pertanggungjawaban di depan parlemen Jepang, dan itu adalah di agenda yang sama. But who knows, mungkin saja dari Jepang di pagi hari mereka langsung mungkin langsung ke Amerika untuk bertemu dengan Powell dan juga rekan-rekan dari Federal Reserve. Tapi pada intinya teman-teman, Jackson Hole Symposium akan menjadi kunci utama di pertemuan berikutnya atau minggu depan. Nah, sementara data dari retail sales Inggris tadi sudah dirilis dengan angka yang bisa dibilang nggak bagus-bagus banget. Kalau kita compare antara actual versus forecast atau ekspektasi, maka terlihat di situ ekonomi kalender menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau di bawah ekspektasi adalah angka basis bulanan, month to month. Kalau melihat angkanya 0,6 tapi ternyata aktualnya adalah 0,5, itu berarti meleset. Kemudian angka yang untuk core retail sales-nya ekspektasinya 0,8, ternyata 0,7, itu pun akan meleset. Tapi kalau Anda simak, perhatikan dari data previous atau bulan lalu ke bulan yang sekarang atau yang saat ini dirilis, Anda bisa lihat angka negatif berubah menjadi positif. That means good for pound sterling. Dan itu sebabnya kemungkinan pound sterling hari ini harusnya sangat mudah dengan mengalami kenaikan. Tapi juga hati-hati karena dolar masih tetap membayangi dengan penguatannya setelah data retail sales tadi malam. Ekspektasi saya untuk saat ini, kita mungkin akan lihat pergerakan yang relatif smooth, tapi juga akan relatif terbatas. Tapi tekanan untuk Inggris ataupun bahkan untuk emas atau bahkan indeks saham kelihatannya relatif terbatas untuk saat ini, karena optimisme pasar untuk saat ini masih tertuju pada kemungkinan possibility untuk cut rate di pertemuan September. Nah, sementara ekonomi kalender untuk nanti malam hanya ada menyisakan Michigan Consumer Sentiment dan juga ekspektasi inflasi 1 dan 5 tahun dari Amerika. Oke, apa yang perlu diperhatikan? Walaupun ini data tingkat 2, tolong perhatikan ekspektasi inflasinya teman-teman. Kalau ternyata menunjukkan angka yang relatif berkurang, maka proses disinflasi yang dimaksud oleh Federal Reserve kemungkinan akan terjadi, dan itu akan menjadi kabar yang sangat bagus untuk ekonomi Amerika, termasuk juga ekspektasi penurunan suku bunga. Nah, nanti sore seperti biasa kita akan coba lihat dari sisi grafik bagaimana potensi selanjutnya beberapa pergerakan, baik itu USD Japanese Yen mulai kembali melirik 150 atau bahkan emas yang ternyata stuck di areal 2477. Kapan dia akan tembus 2500? Mungkin akan kita lihat sore di live streaming.